di pertemuan sebelumnya lagi aku sudah berikan tips-tips menggambar untuk pemodelan di Etax. Sebelum aku melangkah ke materi berikutnya, siapa tahu ada yang masih berkendala di penggambaran dan pembuatan define materials, bisa bertanya terlebih dahulu kalau ada yang mau ditanyakan soal materi sebelumnya. Kamu nanya? Ya, silakan. Berarti untuk dimensi kolomnya itu sesuai dengan yang direncanakan ya, Kak? Sekarang gini, ketika kau mendesain itu kan memang tidak bisa sekali jadi. Jadi nomor satu, caranya gimana kalau balok itu kan ada ukuran tafsirnya yang kemarin aku sebutkan, 1/10 atau 1/15. Tetapi kalau kolom itu sebetulnya kalau ditanya, Kak, angka tafsirnya berapa? Tidak ada angka tafsir yang memberikan tafsiran yang tepat langsung untuk angkanya. Kolom itu berapa? Jadi mulai membuat kolom itu dari angka 20 kali 20 hingga terbesarnya ya berapapun sesuai kebutuhan kalian. Jadi kalau kamu tanya begitu, kalau mau mulai mendesain berapa? Ya mulai dari 20-20 boleh. Kalau kamu mau terus kira-kira tebakannya di 30-30 juga tidak masalah. Tetapi nomor satu, tapi yang jelas kamu tidak melakukan sekali model, kalau sudah benar terus mau ambil, itu jangan. Jadi kamu melakukan iterasi beberapa model. Meskipun misalnya kamu masukkan 30-30 masuk, berarti kamu tetap harus mengecek apakah di 25-25 masuk atau enggak. Itu kalau enggak masuk, oh yaudah berarti 30-30 enggak masalah. Nah, kalau untuk memudahkan, kan memang di perencanaan itu kan aslinya mereka sudah ngitung pasti. Kalian mau nembak pakai yang ada di perencanaan boleh, namun juga tadi ketentuannya sama seperti yang tak bicarakan, bahwa kalian akan memodelkan itu tidak sekali. Misalnya sekali sudah masuk berarti harus turun downgrade sekali, masih masuk berarti harus turun lagi. Apakah sampai yang paling ekonomis berapa? Begitu, Aldian. Bisa diterima? Oh ya, Kak. Berarti kalau misalkan per lantainya tak buat beda dimensinya, berarti bisa ya, Kak ya? Bisa. Biasanya orang juga memodelkan itu ketika lantainya semakin ke atas, itu dimensi kolomnya semakin mengecil biasanya. Jangan, tapi ini ngomong biasanya ya, tapi dalam kasus-kasus tertentu mungkin bisa sama semua, tetapi jarang ditemukan kolom yang lebih besar pada section lantai di atas daripada di bawah, karena yang jelek sebenarnya gini, bukan tidak boleh, tetapi itu untuk menerima gaya gempa, beban yang semakin tinggi, semakin di atas, itu memberikan ragam gempa yang lebih buruk. Seperti misalnya teman-teman di sini tahu tahu mobil begitu ya. Kenapa biasanya mobil itu orang sukanya yang ceper-ceper begitu, biar center of gravity mass-nya rendah. Ketika center of gravity mass rendah, ketika dia diberi gaya yang lateral begitu istilahnya, itu dia menghasilkan goyangan yang lebih kecil. Itu sama-sama gedung. Kalau bebanmu itu semakin dekat sama tanah, itu dia akan mengurangi gaya-gaya gempa yang tidak perlu. Sama juga halnya seperti tadi tak ceritakan, kalau masanya itu semakin ke atas semakin kecil, itu gaya gempanya juga semakin baik. Efek gempa terhadap bangunan itu juga akan semakin baik. Jadi idenya Aldian bahwa untuk, benar kan Aldian ya? Sorry, aku Ya, ngomongnya Kak. Benar. idenya Aldian untuk membuat kolom itu semakin ke atas semakin kecil itu baik. Kenapa? Karena membuat center of gravity mass dari bangunan itu semakin ke bawah. Oh ya, Kak. Berarti harus dicoba-coba juga ya kalau misalkan berapa Iya, kolomnya gitu. betul. Nggak ada yang namanya memodelkan tuh sekali jadi dah gitu aja, guys.
Pokoknya kalau kalian memodelkan bangunan sekali jadi langsung bilang ini sudah desain paling ekonomis, berarti itu bohong. Ya, Roh. Makasih, Roh. Oke. Yang lain sebelum tak mulai? Oh, dan mau tanya kok, Iya, silakan Michael. untuk pengecekannya yang balok dan kolom itu sudah cukup atau enggak, itu cukup dilihat dari yang rasio yang ada di etaps itu atau ada pengecekan secara hitungan manual ya, Kok? Oke. Kalau ditanya begitu, tidak cukup hanya dari stress ratio yang ada di tabs, karena kalian sendiri kan punya buku beton itu yang biasa dipakai di kuliah beton kan, itu coba buka di sana pasti ada pengujian, misalnya kolom sekian begitu diuji dengan gaya sekian begitu kan. Nah itu nanti sama, kalian akan melakukan hal yang sama, tetapi dari hasil running kalian. Kalian sudah punya penampangnya, terus kalian sudah punya gayanya, terus kalian uji apakah cukup, terus kalau cukup tuh berarti tulangannya harus berapa. Itu direplikasi saja tahap-tahapnya dari buku pegangan yang kalian pegang itu juga tidak masalah kok. Tidak tidak salah begitu bukunya. Lalu terus kalau ditanya, terus buat apa Kak? Kalau kita berarti harus sampai seperti apa di e-tabs-nya itu menghasilkan stress ratio ya. Berarti jawabanku ya stress rasionya untuk beton yang penting di bawah 1, karena kalau stress ratio baja kemarin kan aku mintanya yang antara 0,5 sampai 0,75, karena kalau baja itu kemungkinannya nanti ada dipotong, ada dikurangi. Kalau beton kan seharusnya tidak ada dipotong dan dikurangi, serta momen inersianya pun kemarin sudah kita turunkan sebetulnya. Jadi bebannya pasti sudah naik. Jadi ketika kalian mendesain itu langsung menggunakan teori-teori yang ada di buku beton yang dipakai di kuliah beton juga tidak masalah. Begitu, Michael? Ya kok, terima kasih kok. Sama mau tanya kok, untuk plat itu memang nanti untuk perhitungannya tidak pakai etaps ya kok? Pakai ya yang dari PBI itu bukan ya kok? Pakai PBI, sorry, PBI itu yang buat ngitung momennya kok. Oke, untuk menghitung momen, ketika kelas beton itu memang sudah diajarkan beberapa konsep menghitung momen dari plat, karena kan plat itu sebetulnya sistemnya mudah ya dan pasti berulang begitu, tidak akan platmu itu modelnya bentuknya macam-macam. Tetapi kalau aku saran sih sebetulnya dilihat dari e-tabs pun bisa, karena beberapa ketika aku memodelkan secara cepat begitu, memang kalau sudah punya Excel-nya yang hitungan 4 lantai itu bisa cepat sih. Kamu tinggal masukkan parameternya, kamu masukkan ukurannya, kamu masukkan tebalnya, kamu cari koefisiennya, ya nanti dia kalau namanya sudah komputasi secara Excel kan sudah otomatis begitu. Tetapi kalau di SAP itu nanti yang hilang dari itu adalah gaya gempanya. Jadi kamu kan tidak bisa memodelkan kamu kan tidak bisa ngitung secara Excel gaya gempa untuk plat lantai tersebut, toh kan itu kombinasinya cuma paling 12D, 16L gitu. Nah, nanti ketika platmu kita jadikan diaframe, dia menjadi satu sistem pengaku di portal begitu, akan jadi berbeda pasti momennya. Jadi kalau kamu tanya begitu sama aku, ya pengantarnya tetap menggunakan yang dikasih di kuliah beton tidak masalah. Tetapi aku biasanya tinggal menembak dari momennya itu, tak keluarin dari momen e-tabs, lalu tak lanjut ke hitungan yang sama seperti yang ada di kuliah beton tidak masalah. Jadi terus AS
Terus jarak tulangannya itu ngikut itu lagi, tapi momennya tak ambilkan dari momen ITEPS biasanya. Begitu, Michael? Berarti untuk kan kebutuhannya yang jarak tulangan itu juga ada pengaruh dari momen ya kalau tidak salah ya, Pak? Ada. Itu tapi berarti lebih baik momennya pakai untuk perhitungan jarak itu momennya diambil momen dari etap saja ya, Pak? Iya, betul. Ya kok, oke. Terima Dari kasih, Kok. aplikasi lah, dari aplikasi. Oh, iya. Kalian mau pakai Losas, kayak mau pakai Midas, kayak boleh. Tapi kalau dalam kelas ini yang tak ajarkan loh, bukan yang harus kalian pakai loh ya. Yang tak ajarkan adalah ITEPS. Gitu. Karena kalau ditanya, Kak, kenapa sih kok pakai ITEPS? Sudah sering tak jawab. Untuk penggambaran sistem portal lebih mudah ITEPS. Banyak tools-tools yang kemarin tak ceritakan, tak jelaskan. Terus nantinya di hari ini kita akan bahas gempa. Untuk membuat respon spektrum gempa itu di ITEPS itu lebih intuitif daripada di SAP. Jadi dia lebih mendekati respon spektrum yang sudah di ACI begitu. Karena sebetulnya kalau kalian mendesain gedung di Amerika ya, kalian kalau di Indonesia kan kemarin tak kasih RSA. Kalau kalian desainnya di Amerika, itu kalian tidak perlu pakai RSA karena secara otomatis etap itu sudah punya RSA untuk area Amerika begitu. Jadi kalian tinggal masukkan zip code. Zip code itu kode pos atau koordinat, tapi harus di Amerika ya, nggak bisa koordinat di Indonesia ya. Itu nanti respon spektrumnya sudah otomatis di-define karena dia sudah bawa aturan ACI. Itu ASCE deh. Kalau itu ASCE 7 berapa itu yang sebagai acuan gempa itu sudah 710 sepertinya. 710 itu sudah dibawa secara otomatis di ITEPS. Oke. Ada lagi? Kok untuk tangga itu nanti membebani di plat atau di baloknya ya, Kok? Tangga itu membebani di plat atau membebani di balok. Oke. Nomor 1, kamu tahu ada balok bordesnya dulu kan ya? Ya, Kok. Oke. Terus kedua, kalau aku membuat satu struktur ya ketika ada tangga yang tidak sampai balok, ya berarti harus tak siapkan balok bayangan, balok tambahan begitu, istilahnya seperti balok anak begitu. Jadi kemungkinan kan ada yang tangganya tidak sampai ke grid utama, itu kan Michael maksudnya Ya, begitu Kok. tak? Nah kalau tangganya tidak sampai ke grid utama, sehingga berarti ya mau tidak mau ya harus nambah satu balok bordes begitu. Seperti istilahnya seperti balok bordes, tetapi di area tangga area yang lantai begitu. Kalau bordes itu biasanya di area mezaninnya, di area setengah lantai, tetapi di area lantainya kalau misalnya memang tidak sampai begitu dia itu berarti harus diberikan satu balok penguat lagi di situ. Berarti nanti untuk tangga itu jadi beban untuk balok begitu loh. Tidak jadi beban, Mac. Maksudnya gimana? Kan ketika kamu modelkan, kamu tidak perlu modelkan loh ya. Tangganya kan perlu modelkan. Kalau mbok modelkan kan kamu tidak perlu repot-repot mikir ini bebannya siapa kan sebetulnya. Asal di area tangga itu mbok kasih balok begitu. Oh, berarti dimodelkan sekalian waktu di portalnya itu ya? Betul. Oh, iya, Kok. Terima kasih, Kok. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Oke. Nomor 1. Permisi, Kak. Mau tanya, Kak. Tentang desain material, Kak. Untuk komponen tie beam nanti momen inersianya ngikut yang balok atau yang mana ya, Kak? Oke. Untuk tie beam itu konsepnya memang konsep sebetulnya
dia kan tarik sebetulnya, tarik untuk area beam begitu ya, area bawah. Kalau momen inersia sih boleh pakai yang punya beam aja sih sebetulnya, Grip. Oh, jadi pakai yang 0,35 itu ya, Kak, berarti? Oh ya, oke. Oke. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Oke. Di pertemuan kemarin sudah dibantu Agri sama Lala begitu untuk memodelkan define materials begitu. Yang lain, apakah ada yang mau volunteer hari ini ataukah mau kelompoknya Agri dan Lala lagi yang volunteer? Karena kan mestinya dikasih kesempatan biar semua ada kesempatan maksudnya jadi contoh dan dikerjakan di kelas begini kan istilahnya sambil tak tuntun gitu. Ada yang mau? Tak tawarkan dulu selain Agri dan Lala gitu. Ada dulu yang mau enggak? Nggak ada. Maaf kok saya belum dulu kok. Oke. Nah, kalau gitu aku mau tanya ke Agri sama Lala, apakah bisa membantu hari ini? Gitu. Oke, bisa, Kak? Bisa, oke. Nah, ya, tetapi Kak, saya boleh saran Kak untuk RSA-nya misalkan nanti mau dipakai. Tadi malam saya sudah coba dengan e-tabs tapi agak berat Kak. Jadi mungkin kalau untuk RSA-nya bisa dibantu Lala begitu ya Kak. Tak angkat dari aku aja, Di. RSA iya. dan aturan-aturan hari ini tak angkat dari aku aja karena tapi gini ya, aku karena ini kan ngajarnya untuk semua, bukan cuma Agri dan Lala. Jadi aku harap semuanya kali ini betul-betul ikut, betul-betul kalau misalnya enggak lagi buka dengan komputer begitu, mungkin boleh dicatat beberapa hal yang penting karena nanti aku akan sambil buka SNI-nya begitu, minimal kalian catat nama subbab yang penting atau kalau mungkin halaman gambar nanti sambil halaman SNI-nya sambil tak sebutkan. Nanti kalau kalian mau nyari gampang. Kalau di tempatku sih sudah tak bookmark sih beberapa begitu. Jadi mudah gitu. Oke. Agri fokus buka nganu aja Agri. E-tabs begitu. Oh iya, oke Kak, sebentar. Oh, sama nganu ya, Agri, sorry. Atau Lala deh kalau diri Agri berat, aku tolong ditunjukkan data tanah kalian. Sudah punya belum? Waduh, oke. Oke. Kalau tidak ada berarti sebagai contoh pakai data tanah yang aku punya dulu nggak masalah ya. Oke. Oh ya Kak, maaf Ya, ini masih disable untuk share screen-nya. Coba, bisa? Oke, sudah terlihat ya Pak Her, Kak dan teman-teman? Ya, sudah. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke define lebih lanjut, aku mau coba dulu di gambarmu itu, Gri. Jadi sudah kamu gambar semua ya? Iya Kak, sudah. Plat, balok, kolom gitu ya? Iya. Untuk tangga ada kesulitan enggak mau bikin tangga? Oh, kalau untuk tangganya ini kebetulan belum Kak. Kalau
nanti silakan modelkan aja tangga gitu, karena supaya jadi kesatuan kamu nggak sulit-sulit ngitung beban, kamu nggak sulit-sulit ngitung apakah itu berpengaruh bagaimana terhadap strukturnya gitu. Jadi ketika modelkan, nanti bebannya kita langsung transfer sesuai modelmu itu. Nah, oke. Kalau itu nanti kalau misalnya kamu ada pertanyaan soal modelkan bisa ditanyakan, tetapi sebelum itu kita mau masuk ke anunya dulu aja. Jadi yang pertama ini tak sampaikan kepada semuanya ya, bukan aturan sih, anjuran memodelkan itu yang pertama adalah langkah-langkah di kelas yang kemarin, define material, define section properties, semua section properties di-define dulu, lalu digambar seperti yang ada di layarnya Agri sekarang ini. Menjadi satu portal utuh. Yang kurang dari punya Agri adalah tangga. Nah, tadi sudah tak sampaikan, tangga itu akan dimodelkan langsung di dalam gambar ini. Tuh. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan setelah mendefine segini banyak? Setelah mendesain segini banyak, kan kita perlu memberikan load atau beban yang di luar beban sendiri dari balok, plat, dan kolom gitu. Jadi misalnya lantai, misalnya spesi, misalnya plafon begitu. Nah, beban-beban ini itu kalau kita masukkan semuanya di sini, sebelum memasukkan beban, berarti kita harus mendefine dulu bebannya itu ada apa aja. Betul? Nah, sebelum kita masuk ke mendefine beban, pasti kita harus bicara kombinasinya secara SNI ada apa aja toh. Tuh. Nah, bisa mbok turunkan aja, Gri, enggak apa-apa. Bentar. Kita gantian laptop. Stop share ya, Kak? Oh ya, oke, Kak. Kita nih, kalau kita bisa buka di SNI beban yang kok SNI beban, sorry, maaf. Ini angka yang ini 1 sampai 5 ini adalah angka yang sama seperti ada di SNI 2013. Teman-teman kalau cari di SNI 2013 yang kemarin kita gunakan sebagai pembebanan atap itu sama dengan yang ada di sini. Lalu perlu atau tidaknya memasukkan beberapa elemen seperti snow, rain, ini begitu, wind, dan lain sebagainya, itu silahkan ditentukan masing-masing bahwa apakah memang load-nya itu diperlukan. Gitu. Lalu karena kita ngomongkan gempa, ada kombinasi tambahan gempa. Nih, nomor 6 dan nomor 7. Dia kenapa sih EV vertikal, horizontal ini ada? Ini E itu adalah gaya gempanya, begitu ya. Ini di-define sama mereka secara arahnya, begitu. Nah, lalu sehingga kombinasi-kombinasi ini yang nantinya dimasukkan ke dalam kombinasi milik pembebanan. Berarti adapun kombinasi beban-beban yang di-define nanti adalah DET, EGX untuk gempa arah X, EGY untuk gempa arah Y, lalu live load L gitu. Untuk yang di luar itu, untuk portal tidak perlu di-define
di define load-nya. Tak ulangi lagi ya, dasar kombinasinya tuh ini. Lalu ditambah kombinasi gempanya yang ini. Kalau kombinasinya ini, berarti yang di-define untuk portal yang tuh di-define apa? D, EQX, EQY, L. Lalu kalau ditanya, lah Kak ini kok di bawah sini ada lagi, ini bedanya apa sama yang di atas? Kalau ditanya perbedaannya adalah yang bawah ini adalah untuk kombinasi beban ketika digunakan untuk menghitung pondasi. Sebetulnya, sebenar-benarnya, kalau secara SNI, itu beban yang secara portal, kombinasi beban portal dan kombinasi beban pondasi itu dibedakan. Kenapa? Karena ketika dikombinasi portal, itu kalian menggunakan angka keamanannya untuk jadi kalian membesarkan gayanya kalian besarkan. Setelah gayanya kalian besarkan, lalu kan kalian menghasilkan gaya dalam, terus gaya dalam itu dihitung. Nah, dihitungnya itu ketika dihitung pengurangan beban kapasitas itu tuh sebesar biasanya kalau lentur tuh 0,9. Terus jadi pengurangan kapasitasnya tuh kecil. Jadi kalau kalian buka VMN, V itu kan besaran untuk mengurangi kapasitas. Lah, pengurangan kapasitas itu paling besar tuh 0,7 begitu. Tidak ada yang di bawah 0,7. Jadi dia hanya 0,7, 0,75, 0,8, 0,9. Sehingga bebannya itu harus dibesarkan. Sedemikian rupa seperti yang ada di pembebanan pertama. Tetapi kalau kalian ngobrolkan soal geoteknik, teman-teman pasti pernah dengar yang namanya angka keamanan. Angka keamanan itu biasanya yang normal berkisar antara 3 sampai 4. Jadi kapasitasnya kalau ngomongkan pondasi itu sebetulnya sudah diberi angka keamanan sampai 3 hingga 4 kali. Jadi angka pengecil kapasitas itu antara 0,03 sampai 0,25 sampai 0,03. Jadi kan jauh berbedanya. Sehingga di kombinasi beban sebetulnya untuk pondasi itu boleh kurangi. Tetapi kembali ya, dalam pemodelan, dalam melakukan suatu perhitungan engineering, kalau kalian membuat model itu dua, yang kombinasinya seperti di bawah ini dan kombinasinya di atas ini, bisa enggak? Sebetulnya bisa-bisa aja, mudah-mudah aja. Tetapi aku kok prefer hanya menggunakan kombinasi yang di atas ini, karena kan jatuhnya bebannya lebih besar. Itu memberi satu safety factor juga ke pondasinya. Kenapa? Karena ya tadi, beban itu memang sulit dihitung. Kenapa? Sulit dipastikan, bukan dihitung. Kalau dihitung bisa, tapi dipastikan sulit. Karena yang menggunakan itu bukan engineer yang menghitung. Karena pengguna bangunan, pengguna produk sipil, itu biasanya orang-orang non-sipil. Nah, kalau yang non-sipil ini paham konsep gaya enggak? Paham konsep beban enggak? Kan begitu. Dalam hal ini berarti nanti di ITEPS Agri perlu mendefine D, EQX, EQY, dan live load. Oke, kita stop sharingnya. Kita masuk Gri, ITEPS, kita masuk ke define. Belum, Gri. Suaramu rada menggema, mungkin perlu ditunggu sebentar.
Oke. Sudah kelihatan. Kita masuk ke define. Oke, ini. Kak dan teman-teman. Ya. Kita masuk ke define. Lalu Berarti ini ke Kak. Ke Ini sudah load pattern. load pattern. Oke. Lalu kita tambahkan load yang namanya kasih EX gitu aja. E itu adalah beban gempa. Terus X itu nanti kita bicara arahnya. EGX ya Kak? Kasih nama EGX gitu aja. Lalu type-nya kita kasih seismic. Oke. Itu pakai yang ASCE 716 ya. Atau ada 72, 5 dan 10. Yang 7 benar sorry. Pakai yang 716 dulu aja tidak apa-apa. Yang paling atas, yang paling 716 grade. Halo, apakah suaraku terdengar? Agree? 716 saja, Agree. Sekarang sudah. Agree? Sorry, untuk yang lain bisa dengar suaraku dengan baik? Apakah enggak? Bisa ya? Mungkin Agri yang gangguan ini. Halo Agri? Oh, halo Kak. Maaf, ini tadi ada gangguan sedikit. Oke. Tadi pakai ASCE apa Kak? Yang 16 saja. 16. Oke. Ya, terus add new node. Oke. Satu lagi untuk arah Y. Oke. Oke. Cukup. Oke. Ya. Yang persen Kak. Oke. Terus kita selanjutnya di define lagi. Masuk ke nah, kita masuk ke load cases boleh? Cases.
Nah, untuk EGX-nya kamu pilih, lalu kamu modify. Oke, linear statiknya kamu ganti ke respons spektrum. Oke. Oh. Oke, sih. Ini tutup dulu aja, Gri. Sorry, aku salah. Belum Cancel ya, Kak? ada. Itu cancel dulu aja karena ada langkah yang kelompatan. Berarti kalau mau ke sini. Oke, cancel dulu aja. Enggak apa-apa. Cancel. Jadi setelah kalian mendefine yang tadi, sudah nambahkan EGX, EGY, sudah pasti ada date, sudah ada live, itu sebetulnya langkah berikutnya sebaiknya kalian masukkan gayanya dulu. Jadi kalau misalnya nanti ada kolom, ada plat lantaimu, ada spesinya, ada lantainya, ada ubinnya, itu kalian add load aja dulu. Nah, sebelum ke sana, kita itu kamu tutup dulu aja, Gri. Sorry. Oke. Ya. Define-nya tutup dulu aja. Oh iya, oke, Kak. Oke. Nah, aku mau tunjukkan bagaimana nge-assign beban ke plat yang lebih mudah. Tetapi sebelum di-assign, kita harus ngitung dulu. Ini coba tak bantu hitungkan begitu ya. Misalnya untuk punyanya Agri, ini bentar ya. Ini tak ambil cepatnya aja. Nanti teman-teman bisa cek di peraturan pembebanannya. Kalau tak share begitu. Stop share berarti ya, Kak? Bentar. Kalau misalnya begini, yang lain bisa lihat share screen-ku juga sembari share screen-nya Free nggak? Bisa kan? Oke, bisa, Kak. Siapa tahu nanti kalau kamu nurunin share screen malah repot kayak tadi. Ini kita ini sebetulnya sudah sesuai dengan kombinasi di PBI begitu, tapi nanti tak ingatkan lagi untuk kalian semua mencoba mengecek apakah sudah sesuai gitu. Ini di sini aku asumsikan menggunakan urukan pasir tebal 5 cm. Lalu ini plat beton, karena plat betonnya itu sudah dimodelkan, ini kalian tidak usah ngeluarin plat beton, ini hapus saja.
Urukan 5 cm, spesi atau aduan 3 cm. Lalu ubinnya itu 1 cm. Untuk plafon dan plafon penggantung 11 tambah 7 jadi 18. Sehingga beban matinya didapat 195 kg per meter persegi. Untuk di sini kan dia pakainya beban kantor. Punya Agri bebannya beban apa, Agri? Rumah sakit ya kemarin? Rumah sakit, Kak, betul. Oke. Kalau rumah sakit coba sebentar tak carikan. Bentar ya. Bukan yang ini, sorry. Itu. Nih. Nih. Kalau untuk beban matinya silahkan menggunakan PBI karena di 2013 itu tidak ada. Tetapi untuk ini, untuk yang untuk yang beban hidupnya silakan menggunakan SNI 1727 tahun 2013. Itu di sini ada rumah sakit untuk ruang operasi laboratorium sekian, ruang pasien sekian, koridor lantai sekian. Nah, kalau di tempatmu itu kalau dilihat, Gri, coba kamu inget-inget atau lalak gitu, nggak usah buka. Maksudnya kita tahu itu berarti ruangannya apa ya? Ruangan bangsal begitu ya? Ruangannya ruangan bangsal, ruang pasien begitu ya? Berarti kan kamar-kamar gitu ya? Bukan ruang operasi kan ya? Berarti nanti kita gunakan di 1,92 kN per meter persegi. Lalu untuk lantai satunya itu nanti kita gunakan yang ini ya, 3,83. Berarti nanti ini beban yang ini hapus saja, tidak perlu. Beban hidup itu nanti ada lantai. Ini beban hidup ruang lantai 2, 3 ya. Kok emang layarnya nggak kelihatan sini kok? Oh, sorry. Gini ya, oke. Lantai 2, lantai 3, nanti kita pakai ini lantai 2, lantai 3, lantai satunya ini. Oke, ini pakainya kilonewton. Besarannya, sorry, bentar. 3,83. Yang satunya ada di 1,92. Di 1,92. Oke. Jadi begini ya, nanti untuk beban mati kita angkanya sekian. Untuk beban hidup angkanya sekian. Ini kalau mau gampang biar ini sorry. Ini kalau mau gampang biar satuannya sama semua di kilonewton aja. Ini berarti dikali 10 dibagi 1000. Kenapa? Sekali 10 kita anggap gravitasinya 10 aja supaya angkanya mudah. Lalu dibagi 1000 itu
ngubah dari Newton ke kilonewton, sehingga nanti satuannya sama kayak yang ini. Ini ya. Ini dead load-nya segini untuk semua lantai. L1 sampai L3, lalu di L1, L2, L3-nya sekian, L1-nya sekian. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita kembali ke Agri. Nanti tak bacakan Gri. Sekarang langkah-langkahnya. Oke, Kak. Kita masuk ke assign Gri, coba assign, lalu shell, terus kita masuk ke slab section, coba. Oh, sorry, bukan. Cancel dulu. Assign shell load. Shell load yang bawah kiri, bukan. Sebelum itu, itu. Masuk ke uniform load set. Uniform load set. Betul. Jadi kalau sebelumnya kan kita dibalok gitu dan di rangka sebetulnya yang pernah kemarin kita tuh kan kita mau-assign gayanya itu sendiri-sendiri, dead load sendiri, live load sendiri. Nah, kalau meng-assign pada satu bidang shell itu sebetulnya bisa menggunakan ini uniform load set. Jadi kalau plat itu kan biasanya seragam. Nah, kalau seragam tinggal masukkan uniformnya aja. Nah, kayak seperti ini contohnya. Kita modify itu. Add new load set. Kamu kasih di situ kata-katanya yang lantai 1 gitu. Namanya lantai 1. Oke, lantai 1 itu kamu add. Depth-nya itu sebesar, tadi berdasarkan hitungan kita, di 1,95. Lalu kamu add lagi, untuk depth-nya ganti ke live. Live-nya ada di, kalau untuk lantai 1 itu 3,83. Lalu kamu pasang OK. Lalu tambahkan satu lagi untuk lantai 2 dan lantai 3. Copy boleh, new boleh. Copy aja. Nah, itu namanya lantai 2 sampai 3. Samakan aja. Karena kan sama. Oke. Depth-nya sama. Yang beda adalah di live-nya. Live-nya itu sebesar 1,92 kilonewton. Oke. Nah, live-nya lantai 1 segitu, lantai 2, 3 segitu. Pencet OK. Oke. Ya. Sekarang kamu itu tidak usah ditutup dulu, window-nya kamu geser aja. Oh iya. Geser aja window-nya. Kita lihat dari ini plan view atas, ini di base. Coba naik 1. Oh, base-nya ini berarti ya lantai paling bawah ya? Iya, Kak. Sorry. Berarti enggak perlu berarti lantai 1 ya? Sorry, karena aku base juga. Tadi ya, Kak. Karena kan base.
Coba naik ke, nah ini berarti butuhnya cuma lantai 2 sama lantai 3 ya, karena kan lantai satunya itu kan dia langsung diterima tanah, nggak perlu di-assign ke dalam Yang ini plat. batal ya, Kak? Itu berarti nomor 1 sebenarnya nggak pakai tadi. Kak. Nah, kamu select areanya itu semua, select platnya. Kalau gitu kamu sebetulnya bisa nganu aja sih, Gri. Pilih select di atas aja itu, select yang properties ya, betul. Terus slab section, terus plat lantaimu yang mau pakai yang mana, select, terus close, terus kamu assign-nya ke yang 23. Kamu pencet itu 23, mau pencet, betul, terus apply. Iya. Iya. Oke. Berarti sudah keluar semua bebannya. Nah, ada lagi enggak beban yang perlu diinputkan? Ya ada. Tembok, terus kalau misalnya mungkin ada toren air, ada kalau di tempatnya Agri ini mungkin nanti ada area sing nyimpen AC besar begitu, itu punya AC sentral begitu. Nah, itu berdasarkan gambarnya kalian cek besarnya berapa ya. Kalau tembok itu kan ada di PBI, tetapi kalau AC, toren, nah itu ya semua harus kalian lihat speknya, kalian baca bebannya berapa, lalu kalian tempatkan di area-area mana aja. Begitu aja. Berarti kalau misalnya nih, Gri, dianggap temboknya sudah mau masukkan, berarti kan beban semua sudah dimasukkan nih. Betul? Halo? Waduh, akhirnya keluar. Mungkin internetnya ada kurang baik ya. Oke. Sembari Agri kembali lagi, ini nginget karena ngajarinya tidak cuma sama Agri, kan ngajarinya sama semua. Berarti kita sudah keep in mind, kita sudah define material, betul. Kita sudah menggambar portal, betul. Kita sudah menginput beban. Kalau tadi, kenapa nginput bebannya harus pakai yang tadi, Kak? Supaya ketika kamu nginput live, date-nya ikut sekalian. Nggak perlu nginput satu-satu. Mau assign date-nya sendiri, mau assign live-nya sendiri. Karena nanti kalau ganti, itu akan lebih repot. Kalau gini kan gantinya, kita tahu, tinggal langsung di source-nya tadi yang kita buat. Kalau misalnya mau ganti, itu kan lebih gampang. Nah, Gri sudah kembali. Gimana, Gri? Bisa dilanjutkan? Kan mau nanya kok? Ya, silakan. Kalau misalkan rumah atau perkantoran itu kan bebannya kan konstan. Kalau rumah sakit kan bisa beda-beda. Kalau konstan gitu berarti masukannya sekali aja ya, lantai aja gitu ya, Pak ya? Betul. Oke, Kak. Makasih. Tetapi nanti aku yang kau bilang konstan tuh rada harus pikir ya, Al. Karena kan ada waktu di mana ternyata kantor sih, tapi terus punya aula. Tapi kan nanti jadi tidak konstan. Oh ya, nanti dilihat dari denahnya, nanti tinggal peletakannya di mana gitu ya. Betul. Terus mungkin punya gudang. Tanya sekalian. Hah? Gimana? Untuk bagian yang ini, Kak, ini kan kalau di gambar kerja kami kan itu atap ya, Kak, atap untuk lewat ambulan begitu di sebelah sini. Di sebelah sini. Nah, itu nanti pembebanannya ini tetap sama seperti ini kan, tetap dimasukkan atau berbeda ya, Kak? Nah, oke. Berarti itu yang mau maksud di situ rem begitu ya, rem jalan gitu ya. Betul. Nah, kalau kamu rem jalan berarti
tinggal lihat lagi di SNI-nya. Mungkin memang di rem jalan itu tidak termasuk dalam yang diomongkan di rumah sakit, tetapi di gedung-gedung misalnya mungkin ada gedung parkir atau di mana begitu, nanti di SNI-nya tuh pasti bilang. Jadi kamu ceknya itu tidak cuma sekali misalnya mbok tembak rumah sakit atau mbok tembak pabrik atau mbok tembak perkantoran gitu, tapi kamu harus sambil mbok lihat satu-satu apakah ada yang kayak tadi tak sebut di aula, ruang meeting, ruang pertemuan, atau seperti yang mbok sebut ini rem jalan gitu, itu harus mbok cocokin begitu, Gri. Karena di SNI-nya tuh ada, tetapi enggak serta-merta nanti langsung ngomongkan semua begitu. Jadi berarti kalau yang kayak tadi ada rem jalan begitu ya harus dicarikan. Ada bedanya kok setauku. Lalu Kak, ini iya Kak. Lalu ini masih sama. Nah, berarti kalau gitu tadi enggak boleh mbok assign sama sebetulnya. Tapi kalaupun mau numpukin ganti assign, asal kamu sudah punya load set yang baru untuk load set RAM gitu misalnya, itu kamu buat satu lagi load set RAM, kamu select aja yang bagian RAM-nya, terus kamu apply, nanti dia otomatis nge-switch kok, ngeganti. Replace gitu ya Kak? Dia otomatis replace. Lalu Kak, ini kan juga termasuk ini luasnya kan 5 kali 5,5. Itu kalau di gambar kerjanya memang tidak ada balok anaknya gitu. Lalu apakah benar ya seperti itu atau perlu ditambah balok anak? Nomor satu, kamu yakin kalau ada rem itu di bawahnya ada ruangan. Kalau kamu gambarkan seperti itu kan dia artinya bawahnya ada ruangan toh, ada perletakannya kan lebih di bawah lagi. Itu sudah tanah atau belum? Itu dulu yang pertama. Nah ya, lah boleh dibantu nggak? Itu kalau di area itu apakah di bawahnya sudah tanah atau ternyata ada ruangan, ada kayak basementnya, bukan basement, jadi remnya itu naik ke lantai 2-nya begitu berarti lah, secara gambar. Kalau sambil nunggu lagi, tadi itu yang untuk input apa tuh slab per lantainya itu gimana kok? Kan tadi sudah punya uniform load lah, untuk nyeleknya per lantainya tadi gimana kok Bang? Kalau nyelek per lantai memang lebih gampang. Kamu lihat di lantainya, terus kamu select begitu aja pakai drag klik kiri sampai kanan, itu enggak masalah sih. Jadi mau ke select balok sama kolom juga enggak apa-apa, karena kamu nge-assign-nya ke shell. Tetapi tadi yang di agree itu kan karena tak anggap semua plat lantainya kan sama kan, kita mengira kan enggak ada rem jalan ini, jadi kita nge-select-nya berdasarkan properties-nya. Berdasarkan properties plat tebel 15 itu mau tak assign gini gitu. Jadi yang tadi agree itu masuk ke select, terus select berdasarkan properties, terus ambil property slab section, terus pilih slab yang kita pakai tadi, itu tadi. Oke, untuk agree, pertanyaanmu jawabannya begini, kalau semisal di lantai di bawah rem itu ada ruangan, berarti rem itu harus mbok bagi, mbok kasih balok anak. Kalau ternyata di area rem itu tanah, gitu kan misalnya, mungkin kamu pelajari lagi gambarmu, kalau misalnya dia rem itu terus gundukan tanah di
diuruk begitu kan berarti area plat yang Mbok bikin ini sebetulnya ditumpu tanah sebetulnya. Harusnya tidak perlu balok tambahan sih sebetulnya. Tapi seingat saya yang di bagian ini Kak itu tanah Kak. Jadi ini hanya untuk atap untuk berhentinya ambulan di sini gitu Kak. Itu bukan atap gitu berarti. Sorry, bukan atap. Itu tanah bukan kan? Yang di bawahnya ini Kak. Itu tanah Kak. Sudah langsung base-nya. Sudah langsung base. Berarti tidak ada kolom setinggi itu toh, Gri? Ada kolom setinggi itu yang di kanan itu. Kolomnya memang segini Kak. Jadi dia disamakan dengan yang di lantai 2 Kak. Di kolom. Hanya ini fungsinya yang tadi itu sebagai atap gitu Kak. Jadi untuk ambulannya berdiri di sini kan untuk pasien. Oh alah, itu atap untuk payon ambulan. Atau atap untuk ambulannya ada di atas platnya atau di bawah? Oh, di bawah Kak, di bawah. Di bawah, berarti bukan rem kan? Oke. Ya, betul ya, paham ya. Bukan rem ya, bukan rem jalan ya, itu plat atap ya. Sorry, tadi aku berarti mungkin aku yang salah nangkep yang Mbok maksudkan mungkin ya. Iya. Jadi itu atap dak. Oke, kalau atap dak itu sorry. Untuk atap dak itu kamu cari aja di SNI-nya, harusnya biasanya beban hidupnya lebih kecil. Kalaupun mau Mbok kasih beban hidup yang sama, masalah panda enggak masalah karena bebannya lebih kecil. Nah, terus untuk atap dak itu kamu kalau ditanya perlu balok anak enggak? Kalau aku bilang tetap perlu karena dia bentuknya plat beton masif, kecuali itu bukan plat beton masif. Misalnya Mbok kasih seng atau Mbok kasih galvalum begitu ya, berarti enggak usah kasih enggak usah digambar malah nek menurutku. Cuma jadikan beban aja begitu nanti. Oh, oke, baik. Berarti karena ini terbuat dari beton, berarti tetap kita beri balok anak. Oke, baik ya. Oke, gitu. Mau nanya kok. Kalau yang lantai itu kan berarti kan kalau punya agri kan berarti yang lantai dasar atau basementnya itu kan ada parkiran ya. Kalau parkiran itu nanti pembebanannya beda lagi apa enggak sih? Yang kan basement kan nyentuh sama tanah soalnya. Enggak, apa namanya, Aldian, sorry. Tadi itu kita salah persepsi. Jadi yang diomong agri di kolom IJ itu adalah atap, payon, kanopi gitu loh, Al. Jadi bukan ram jalan. Kalau ram kan miring itu kan. Bukan, itu bukan ram jalan. Jadi itu atap aja. Jadi tanahnya betul-betul di base, semua datar begitu, punya agri, tidak ada basementnya. Nah, tapi kalau kamu berdasarkan pertanyaanmu mau tanya, Kak, kalau ada basement itu pembebanannya beda apa enggak? Kalau basement itu kan basement satu lantai sudah langsung keterima tanah, kamu tidak perlu begitu mikir sih. Asal tanahnya nanti kuat aja, itu kan tidak apa-apa. Tetapi kalau masalahnya kalau dia bentuknya basement beberapa lantai, tingkat begitu. Nah, kalau tingkat itu nanti pembebanannya sama kayak gedung parkir gitu. Kamu cari aja di SNI rasanya ada gedung parkir. Oh ya, biaya pembayaran buat gedung parkir ada kok. Oke. Masih kok. Oke, ya udah cukup. Kita oke dulu aja, Gri. Oke. Ya. Oke. Nomor 1 dulu, kamu bikin load set-nya dulu aja, Gri.
Kita bikin load set-nya lagi. Coba tak carikan deh. Stop share ya, Kak? Enggak apa-apa. Kamu masuk bikin yang lantai 1 tuh loh, Gri. Mbak ubah aja namanya ke plat atap gitu coba. Lantai 1. Namanya kamu ubah jadi plat atap. Beban live-nya itu atap datar itu ada di Ini untuk yang kanopi tadi ya, Kak? Iya, untuk yang kanopi tadi. Oke, itu live load-nya ada di 0,96. Oke. Kamu beban matinya itu berarti kan harus dikurangi plafonnya ada, terus ubinnya enggak ada, spesinya ada aja. Oke, berarti cuma jadi kalau itu plat atap berarti kan dia cuma terisi plafon tanpa ubin, tanpa pasir, tetapi kasih spesi aja. Kenapa kasih spesi? Karena kan mungkin pasti dia dipelur toh di atas. Sorry, dia akan diberi lapisan begitu, coating kedap airnya, lalu coating diaci diratakan begitu kan. Nah kalau begitu kita anggap kayak semacam aduan 3 cm gitu aja. Sama kayak tadi, berarti bebannya kalau yang tadi 1,95 kN per meter persegi, ini beban matinya ada di 0,81 kN per meter persegi, Gri. Kenapa 0,81? Itu kombinasi dari spesi sama plafon. Karena kan mesti tetap dikasih plafon juga. Terus ada spesinya. Kenapa Kak kok pakai spesi? Padahal kan tidak ada keramik. Maksudku dipakai spesi karena kan dia pasti diratakan. Setelah platnya jadi kan mesti diratakan lagi. Lah, kalau bikin peratanya itu kan pasti ada aduannya. Atau kalau misalnya terus nanti dia dilapis epoksi yang tahan air begitu supaya tidak rembes. Nah, itu kan juga ada ketebalannya. Kalau mau dihitung eksak boleh enggak Kak? Boleh. Tetapi untuk mempermudah hitungan kan menurutku mirip sama tebal 3 cm begitu aduan. Dah pakai itu boleh enggak? Boleh. Itu aja. Lanjutnya, Gri. Oke. Kalau yang live tadi, Kak, itu dari mana ya? Live-nya ada di SNI untuk atap datar. Di SNI ada atap datar, itu dia ngomong besarnya bahwa 0,96 kN per meter persegi. Begitu, Gri. Oke. Baik, Kak. Pasang oke. Nah, lalu untuk yang area tadi, plat yang tadi, IJ tadi, kamu select. Select-nya gimana ya? Pencet aja satu-satu boleh, atau kamu blok dari area I ke J, begitu boleh. Lalu kamu plat atap kanopi, pencet, terus kamu apply.
Kalau sudah harusnya itu sudah otomatis nanti. Coba zoom, apakah angkanya sama, Gri? Sudah, Kak. Nah, itu kan sudah ganti kan namanya. Nah, cara gantinya sih gitu aja. Jadi tinggal dia akan nge-replace kok, enggak nambahi begitu, enggak numpuin, enggak. Dia cuma langsung otomatis nge-replace. Oke, kamu close. Nah, terus kita mau ngobrolkan kalau bebannya sudah masuk semua. Ini punya Agri sebetulnya masih kurang sih. Masih kurangnya di mana? Kurang tembok. Kan ini berarti temboknya belum ada ini. Nanti kamu input sendiri aja ya temboknya. Agri tahu cara input tembok kan? Tembok itu beban merata di balok-balok. Tapi apakah semua balok ada temboknya? Belum tentu. Ya. Disesuaikan sama gambarmu. Masukkannya ke frame load. Oke. Nah, untuk mempersingkat, kan input itu kan harus kelihatan gambar gitu ya. Kita anggap aja gambarmu ini sudah diinput temboknya, berarti seluruh input beban sebetulnya sudah selesai. Tinggal ketika kita mau ngomongkan gempa, yang belum kita masukkan adalah respon spektra sama massa. Ini kamu tutup dulu, Gri. Tutup aja. Sekarang gini, aku enggak tahu kalian apakah di kuliah gempa itu diajarkan atau enggak, tetapi boleh dicatat, boleh enggak, boleh dihafalkan. Yang jelas dari permodelan, untuk ngomong permodelan ini sudah dimodelkan gempa, itu kalian perlu memasukkan 2 input data setelah menginput beban. Jadi kalau input bebanmu kayak gini, Dok, mbok run, itu kamu mendesain bangunan ini tanpa gempa. Bebannya hanya beban statik, begitu, tanpa ada gaya gempa. Nah, yang mau tak jelaskan ini adalah gempanya yang dinamik, begitu, menggunakan respon spektra untuk dianalisa. Kalau mau tanya, Kak, kan ada yang versi statik. Ya, ada. Versi statik itu kalian harus mengubah dari akselerasinya sama bebannya massa menjadi gaya. Jadi bangunanmu ini mau kasih gaya-gaya lateral seperti kayak angin begitu, tapi itu untuk gaya gempa. Kalau untuk bangunan lantainya sedikit itu mudah karena ragam iterasinya kecil. Tetapi kalau seperti bangunan ini punya 3 lantai, lalu ada 2 arah begitu, itu kamu nanti jadi punya 6 ragam gempa. Sehingga kalau ada 6 ragam gempa, akan menyulitkan untuk menghitung secara statik begitu. Jadi lebih mudah menggunakan cara dinamik. Nah, cara dinamik yang pertama harus masukkan apa? Masukkan respon spektrum. Gimana masukkannya? Di define function respon spektrum. Oke. Lalu itu ya pakai yang 16 SCE 716. Oke. Terus add new function, nganu aja deh. Itu Pak unit RS bisa di-delete enggak? Kalau enggak bisa di-delete, add new aja. Add new aja deh. Add new aja deh, enggak usah di-delete. Add new aja. Oke. Nah, kalau kita melihat ini, kalau tampilannya di sub, itu adanya yang bawah toh. Yang bawah itu loh. Yang function point itu kamu memasukkan satu-satu tuh. Periodenya berapa, akselerasinya berapa, periodenya berapa, akselerasinya berapa. Kalau di tabs, kamu bisa masukkan angka SS, S1, terus
kelas situs, lalu angka-angka di bawahnya, sehingga otomatis tergambar begitu. Otomatis tergambar. Nah, gimana mendapatkan respons spektranya? Sekarang kita main ke RSA. Bentar ya. Tak bukakan RSA. Gri. Kamu mau buat turunin enggak apa-apa. Enggak diturunin kayak tadi juga bisa. Oke. RSA. Oke. Share screen. Bentar ya. Oke. Di sini ini tampilan aplikasi RSA. Tampilan aplikasi RSA ini biasanya aku belum pernah nyoba jujur kalau nggak pakai internet gimana apakah bisa, tetapi kalau saranku udah pakai internet aja kelihatannya. Harusnya sih nggak pakai internet sih, cuma tapi biar lebih ya, karena ini biasanya ada bisa secara peta begitu, tetapi yang penting koordinatnya ini mbok ganti nanti meskipun petanya tidak ganti tidak apa-apa deh. Karena kadang ada yang terus, nah kayak gini ini petanya nanti rada sulit bisa keluarnya begitu. Oke. Kita masukkan secara lokasi. Nek di sini kalau masukkan secara lokasi itu nanti dia kota-kota besar lebih tepatnya. Atau kalian bisa masukkan secara bujur dan lintang. Bujur dan lintang gimana Kak dapatnya? Kalian buka Google Map, terus misalnya nih. Misalnya nih kalian nitik begini. Nah, depan. Nah, ini di sini nanti ada angka koordinatnya nih. Tinggal nanti kalian masukkan ke RSA-nya aja. Misalnya ini di 110. Ini 110. Terus ininya. Lalu kalian pasang hitung. Nah, kalau sudah kalian pasang hitung, nge-lag.
Nah, kita lihat tes result-nya. Grafik respons spektranya bentuknya kayak gini. Ya, ini tanahnya lunak. Terus respons spektrumnya ini. Ini yang kita gunakan nih. Ini sudah jelas nih. Bujur lintangnya sama seperti angka yang kita masukkan. Kelas situsnya apa. Terus ini respons spektranya yang kalau kalian mau masukkan manual. Kalau kalian pakai SAP, ini masukkan manual pakai ini. Jelimet nih masukkannya satu-satu gini. Kalau pakai ITAPS, kalian bisa masukkan ini aja nih. Nanti kita cocokkan di tempatnya Agri. Nah, kalau caranya milih tanah itu kelas situs, gimana cara milih kelas situs? Nih, ada panduannya di SNI 1726 tahun 2019. Kalian boleh catat kelas situs itu ada di halaman gambar nomor 29 dengan ketentuan 3, kecepatan rambat getaran, NSPT atau SU ini adalah sorry aku kok tiba-tiba lupa. SU itu tebel lapisan tanah kohesif begitu. Nah, kalau sulit menentukan, yang paling gampang menentukan tuh pakai yang ini sebetulnya. Kalau ini kan tanah keras tuh ada di atas 50. Kalau NSPT-nya dapat 60 semua ya pakai ini aja enggak apa-apa. Pakai batuan atau pakai batuan, tetapi batuan itu jarang. Jadi kalau menurutku mudah tuh pakai ini yang keras. Dan kalau tanah-tanahnya tanah-tanah di Semarang gitu, coba lihat ini ada profil tanah mengandung lebih dari 3 meter tanah berkarakteristik seperti ini. Kan mungkin detail tanahnya tidak dicek ya, tetapi bisa buat tentukan dari tanah lunaknya itu berapa. Nih misalnya kita lihat nih. Aku punya borlog nih. Misalnya nanti jadi gini ya, kita bayangkan tanah ini kan 30 meter nih. Jadi patokannya adalah borlog ketika dia 30 meter. Di borlog 30 meter adakah tadi mana kata-katanya? Sorry nih. Nih, untuk membacanya di kelas situs F, itu kadar lempung gambut organik ketebalannya sekian. Plastis tinggi ketebalannya sekian. Kalau tidak ada, ya kita lihat minimal kalian harus ngecek ininya. Sorry, kok lompat ke hyperlink lainnya. Terus, nah ini nomor 1, kalian kan pasti cuma dapat ini. Kalian kan cuma dapat ini. Yang jelas cari di sini ada organik enggak. Kalau enggak ada organik, berarti enggak masalah. Enggak, berarti bisa tidak masuk kelas F. Berarti masuknya kelas E mungkin. E itu tapi kategorinya apa? Bila di situs tidak masuk F, tebal lapisan lempung lunak kurang dari 3 meter. Lempung lunak kategorinya apa? Ya ini kurang dari NSPT 15. Kalau di sini NSPT-nya berapa nih? Ini kan lempung nih, you know. Ini di sini 12, 14. Ini 8. Nah, ini kan berarti ini 2 meter, di sini ada 2 meter, di sini ada 2 meter.
Nah, kalau begini ini masuk kelasnya E. Coba yang lain ini 2 meter. Ini tidak ada yang di bawah 15 ini. Selain yang ini, berarti ini bisa masuk, contoh yang ini bisa masuk ke yang kelas lebih baik dari E. Tadi apa? E itu kategorinya 3 meter. Tetapi ingat ya, kalau kalian punya data yang lebih komplit kayak kadar air, indeks plastisitas, itu lebih harus buat cek dulu. Tetapi kembali, karena kan datanya pasti terbatas. Datanya cuma data NSPT gitulah. Kalau cuma data NSPT ya mau apa boleh buat. Kita bisa pilih yang penting kalian bisa ngomong bahwa ini loh pakai E kenapa begitu. Nanti ditulis dalam laporan kalian. Kelas situsnya mau pakai apa berdasarkan hasil penyelidikan tanah. Nah, hasil penyelidikan tanah itu kebanyakan yang paling mudah memang NSPT. Tetapi bisa juga mungkin kalian dapat CPT. Nih, kalau kalian dapatnya CPT, nanti tak sarankan kalian buat gini dulu. Klasifikasi interpretasi hasil tanah berdasarkan Stratman 1978. Ini dipakai oleh semua orang geoteknik kalau menginterpretasi hasil CPT. Silakan cek, kalian buat mungkin kan kalian cuma dapat 1, nggak usah bikin yang kayak gini. Kalau yang punya aku ini kan 6 hasil sondir kita interpretasi bentuk lapisannya gimana. Nah, tetapi kalau kalian cuma punya 1, ya sudah berapa sampai berapa tanahnya apa, berapa sampai berapa tanahnya apa. Itu ada grafiknya namanya grafik Stratman tahun 1978. Kalau misalnya ada yang pada punya ini manual pondasi tiangnya siapa namanya tuh ini Prof Paulus begitu punya itu ada, atau tidak perlu pakai ini sebetulnya. Kalian searching aja grafiknya Stratman tahun 1978 tentang interpretasi CPT itu banyak kok di internet. Tinggal kalian cari aja. Nah, kembali ke contoh soal kita. Contoh soal kita pakainya yang atas ini kan. Ini ada lebih dari 3 meter yang NSPT-nya di bawah 15. Berarti otomatis dia masuk ke kelas situs E. Ke kelas situs E, kalau dia ada di kelas situs E, berarti ini sudah betul ya, kelas situsnya E, lunak. Kalau kelas situsnya lain bisa diganti nih, ada A, B, C, D, E, F, begitu. Nanti dia bisa ngikutkan. Kalau ini misalnya ya, misalnya mau tak ganti yang lain, sedang. Nah, nanti hasilnya beda nih. Hasilnya beda. Ini SS, S1-nya beda. Karena tadi kita pakainya kelas lunak. Oke. Berarti kita pakainya ini aja. Tak ingatkan lagi loh ya. Tadi gimana? 30 meter. Jadi yang dibilang tanah mungkin meskipun pondasi kalian mungkin cuma berhenti di 13 meter, berhenti di 8 meter, boleh. Tapi kalau kalian pakai NSPT, secara SNI-nya bilang di 30 meter tuh ada tanah seperti apa aja. Jadi yang dibilang situsnya, situs tuh areanya, bukan pondasi kalian berhenti di mana. Oke, selanjutnya kita, karena RSA-nya sudah jadi ini, kalian bisa save graph and text sebetulnya. Nanti di sana akan jadi satu bentuknya kayak gini. Coba aja deh di save. Ini spektrum contoh
ya. Ini tak save di desktop aja. Tak save. Nah, file name-nya contoh. Di desktop aja. Oke. Nanti jadi 2 file begini. Yang pertama adalah file gambar untuk grafiknya. Sama file teks. File teks isinya apa? Sama persis kayak yang ada di aplikasi tadi. Nih, kalau grafik bentuknya kayak gini ya. Kalau gambar, kalau teks bentuknya kayak gini. Kalau tak sebutkan lagi, kalau kalian mau manual masukkan ini satu-satu boleh. Kalau kalian mau masukkan yang ini, hasilnya aja juga boleh. Nah, kalau aku sih suka masukkan ini, terus nanti angkanya baru tak cek. Yuk, kita masuk lagi ke Agri, yuk, Gri. Oke, Kak. Oh ya, Kak, mau tanya sekalian, Kak. Untuk yang penentuan kelas itu berarti bukan berdasarkan hasil dari RSA-nya, Kak, tapi dari data tanahnya, begitu ya, Kak? Betul. Jadi kamu buka dulu data tanahnya, kamu sambil buka SNI-nya yang tadi tak sebutkan ya. SNI-nya itu 17/26 tahun 2019. Pertamanya tuh mulai bahas kelas situs tuh ada di halaman 29. Ini DM membahas ditabelkan. Tetapi kalau kalian mau dapat kata-kata terperincinya, di bawahnya ada penjelasannya ini. Kapan pakai situs A, kapan pakai situs B, kapan pakai situs C, D, dan seterusnya. Tuh. Kalau ditanya, Kak, gimana nih? Aku kan nggak punya PI, Kak, aku nggak punya apa ya. Kalau breakdown-nya dari F dulu. Tanahmu ada organiknya, enggak ada organiknya, dah tinggal, anggap aja situs E. Kalau situs E ngomong pakai NSPT-nya, ya toh, pakai NSPT-nya ada di mana kategori 15, 15, 50 atau di atas 50. Udah, wes itu pegang itunya aja. Oke. Selanjutnya, Oke, kita bisa lanjutkan. Agri, ini tak tutup aja. RSA-nya tak bacakan aja ya, Gri. Kamu input. Oh iya, baik, Kak. Berarti yang di parameter ya, Kak? Nah, parameter yang kiri. SS itu ada di angka 0, halo? Ya. 86. Halo, Kak? Oke. 0936. Kalau ditanya, Kak, itu kan nanti akhirnya toh ya dibulatkan sama etaps, boleh tak bulatin dulu enggak? Lawang sama etaps dibulatin otomatis kok kamu dadak capek-capek bulatin kenapa? Dah copy aja langsung. Jawaban gitu. Dah enggak, ya, Gri, aku tuh itu enggak di copy. Maksudnya kalau kamu dari RSA kan ini angkanya banyak. Perlu dipendekin enggak perlu, masukin aja nanti etaps akan kalau perlu pendekin sendiri. Lalu kita masuk ke S1. Itu ada di 0,3738 50. Oke. Terus kelas situsnya kamu ganti ke kelas situs. Sebetulnya kamu perlunya kan kelas situs E. Coba pasang dulu di E. Oke. Nah, kalau kamu pasang di E, terus FV-nya kamu ganti, FV, yaitu FV-nya ganti sama seperti yang ada di sini, itu ada di 2,50 4601. Oke. Nah, long period-nya kasih 6, karena tadi kita bikinnya 6. Long period. Translation period, long period translation. 8 dulu, Gri.
Yang 8. Oh, 8. Oke. Berapa Kak tadi? 6. 6. Oke. Nah, kalau kalian cek di sana, angka 0-nya berapa? 0 sama berapa, Bi? 0 sama 0,2985. Nah, itu masih belum sama dengan yang punya kita di RSA, karena Classitus E itu dia melok koefisien FA ada di 1,3. Padahal FA-nya kita itu di 1,2112515. Nah, biasanya kalau ngakalinya gimana supaya FA-nya bisa diubah? Classitusnya kamu ubah ke F. Itu nanti dia bisa diubah. Nah, terus itu 1,3-nya kamu ubah jadi 1,211 251. 211 25. Yeah. Nah, sudah sama-sama punyaku di sini. Kalau kalian tidak percaya, gini ya, bentar ya. Misalnya itu di bawahnya 2,5 itu kan pasti ada 3 kan? Jangan diturunin dulu. Nah, jangan buat turunin dulu. Tadi 3 aku sudah lihat, berarti di 4 gitu ya. Tak cariin aku, di sini punya aku 4 itu ada di angka 0,1561. Betul enggak? Cek. Nah, betul kan? 4 itu ada di 0,1561, sorry. Nah, gimana? Nanti kalau kalian tanya, Kak, Classitusnya enggak sama Classitus kita? Ya, memang. Karena apa? Karena etaps ini kan dia punya aturan ACI-nya kan. Nah, ternyata memang punya kita tuh mengatur ACI ASCE juga, tetapi ada yang diubah sama punya kita. Ini FA-nya ternyata beda sama dengan FA bawaan dari code punya Amerika begitu. Jadi kalau seperti ini sudah sama persis nih, yang punya Agri sama punya aku. Nah, sekarang tinggal kamu oke aja, Agri. Ini berarti respon spektrumnya sudah dibuat. Berarti Classitusnya diabaikan saja, tidak masalah ya? Nah, sebetulnya tadi tak sebutkan ya, awal pakai Classitus yang sesuai, tapi Classitus yang sesuai biasanya menghasilkan grafik yang tidak sesuai sama kita karena ada FA yang di-lock tadi itu loh, Gri. Oh iya. Nah, kalau FA-nya di-lock, berarti kita harus nyamakan kayak punya kita kan. Caranya nyamakan tuh yang FA-nya FA dan FV bisa diubah tuh cuma di Classitus F. Cuma di Classitus F. Jadi pakai Classitus F aja, FA sama FV-nya samakan yang ada di RSA. Begitu. Baik, Kak. Yuk, lalu kita oke aja, dah. Terus oke lagi. Lalu kita masuk ke yang Mesos boleh sekarang. Tadi kan tak sebutkan. Untuk menginput itu ada 2. Masukkan input respon spektranya, ada yang inputkan masanya. Ini kalau kalian selain Michael, tidak ada yang pernah ikut kelas gempa sama Pak Himawan di sini? Yang angkatan-angkatan atas mungkin ada ya yang ikut kelas gempa Pak Himawan? Ya? Makanya. Nah, oke. Berarti mungkin agak aku jujur kalau Pak Lado aku belum pernah tahu cara ngajarnya gimana, tetapi kalau Pak Himawan yang angkatan 16 dan mungkin Michael Sanjaya pernah
dapat kelasnya Pak Himawan itu, dia mengasumsikan, tadi tak ceritakan dulu ya, gempa itu terjadi ketika ada akselerasi, ketemu massa, jadi gaya. Massa itu biasanya di beberapa yang menganjurkan untuk mengerjakan permodelan, itu mereka menyuruh kita menghitung massanya secara manual. Jadi bebanmu itu lantai itu mbok hitung semua, baloknya berapa, plat lantainya berapa, beban input berapa mbok jumlah, terus nanti mbok input sebagai massa di satu titik. Kalau aku pribadi ngapain repot-repot? Orang aplikasi ini sudah bisa membantu kita untuk menghitung massa. Cuma yang jadi permasalahan kita harus tahu cara pakainya. Nah, massa itu ada di mesource ini. Itu kamu modify aja Gri mesource-nya. Buka. Nah, mesource-nya itu nama mesource-nya boleh mbok ganti, boleh samain aja. Itu mbok ganti apa misalnya? Yo, massa wis ngono lah wis. Massa, oke. Nah, kalau berdasarkan asli stok bawaan nggak mbok ubah apa-apa, itu tuh massanya sudah ada, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan elemen set massa dan additional mass. Itu dapatnya dari mana, Kak? Itu dapatnya dari beban mati sendiri. Semua yang mbok modelkan, self width multiplier-nya 1, itu tuh secara otomatis sama etap sudah dihitung. Jadi hati-hati ya, nanti kalau kalian ikut beberapa kelas kuliah gempa lainnya, permodelan gempa, kalau kalian ikut di beberapa kelas yang mengajarkan untuk massanya diinput secara manual, berarti di sini kalian harus menghilangkan massanya. Karena kalau tidak mau hilangkan, nanti massanya jadi 2 kali. Kalian sudah menginput pribadi, mesource-nya biarin aja, nanti dia sama-sama ke input 2 kali. Nah, supaya tidak ke input 2 kali gimana? Kalian tidak usah input massa, kita langsung masuk ke mesource aja, ambil specified load pattern, yang atasnya di-uncheck aja, Gri. Itu di-uncheck aja, nah, terus nanti di sini load pattern-nya adalah menggunakan aturan ini. Kalian bisa buka SNI 1726 tahun 2019 lagi. Yang ngomongkan soal massa gedung itu ada di halaman gambar nomor 68. Silakan dicek. Silakan dicatat 68 ya. Kita tak stop dulu ya, Gris, share-mu. Oh iya, Kak. Ini di halaman SNI gempa di halaman 68. Di halaman 68 ini ada ngomongkan nih berat seismik efektif. Bahwa berat seismik efektif itu massa tadi harus menyertakan seluruh beban mati dan beban lainnya yang terdaftar di bawah ini. Yang pertama, dalam area yang digunakan untuk penyimpanan, minimum beban hidup 25% beban hidup lantai itu harus masuk. Jadi kalau area-area tadi dead load-nya 1, live load-nya 0,25. Nah, lalu berikutnya tapi ada pengecualian yang perlu dibaca. Misalnya, bila beban menyimpan tidak lebih dari 5% beban seismik, tingkat tersebut tidak perlu dimasukkan. Ini bisa pengecualian, tidak perlu masukkan beban hidup. Nih, untuk beban hidup pada tempat parkir, struktur parkir itu tidak perlu dimasukkan juga. Nah, ini berdasarkan bentuk bangunan kalian loh ya.
Jadi kalian mau nyebutkan, oh ini gini, oh ini gitu lah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan gambar kegunaan. Ini ketentuan desain partisi. Partisi masuk. Landscape suruh masukkan. Operasional total peralatan yang permanen masukkan. Berarti kayak torrent, kayak apa namanya? AC begitu yang tetap itu masukkan. Lah, gimana supaya gampang? Ya kayak AC, torrent begitu. Kalau kalian masukkanlah aja ke beban kombinasi det. Sehingga ketika kalian nanti masukkan det-nya itu dikali 1, nanti yang nomor 3, nomor 4 ini langsung otomatis ikut begitu. Oke, bisa diterima. Kita masuk lagi, Gri. Punya Oke, Kak. Berarti kamu harus masukkan massa itu sebesar det multiplier-nya 1. Add. Live, masukkan multiplier-nya ada di 0,25. Add. Dah, cukup. Yang lain enggak usah. Karena itu kan beban gempa, enggak usah. Nah, kalau ditanya, Kak, ini lokasi massanya di mana? Kalau kamu tanya sama aku enggak bisa jawab. Karena kan lokasi massanya ini kan jelas tiap lantai ada 1. Tetapi nanti lokasinya di mana itu ditentukan secara titik berat oleh aplikasi secara otomatis. Tapi kalau kalian ditanya, mau tak tempatin benar-benar di tengah, bisa enggak? Bisa. Itu adjust diaphragm lateral mass itu bisa. Mbok adjust lebih ke atas, lebih ke bawah, lebih ke kanan, lebih kiri, itu bisa. Tetapi lah buat apa orang kalian kok dadak repot-repot nge-adjust dia di tengah atau enggak? Orang aplikasi bisa memodelkan secara otomatis sesuai titik beratnya. Jadi itu enggak usah dicek, Gri. Dah, gitu aja. Oke, itu artinya massanya sudah diinput. Tadi ya, kita sudah punya massa, kita sudah punya respons spektra. Oke. Selanjutnya sebetulnya tinggal sedikit. Tetapi karena aku sendiri hari ini ngasih banyak teori dari SNI dan ngasih banyak hal-hal yang diinput, mungkin teman-teman saranku sebaiknya nyoba dulu sampai di langkah hari ini karena waktu kita juga sudah habis, supaya apa? Supaya semuanya ngerasake, supaya semuanya mencoba begitu. Ada pertanyaan enggak? Ada yang enggak dipahami enggak soal menentukan kelas itu, soal menentukan yang tadi. Berikutnya masih ada lagi soal gempa itu yang harus dihitung, soal faktor keutamaan dan lain sebagainya. Inputnya di mana? Di pertemuan berikutnya tak kasih, sambil di pertemuan berikutnya kita langsung lihat hasil permodelannya seperti apa. Oke, begitu. Terima kasih untuk Agri hari ini sudah bersulit susah payah membantu kita. Terima kasih untuk Lala juga yang hari ini sudah membantu jalannya perkuliahan. Lala, tolong dibantu untuk absen secara manualnya, backup manualnya ya, bisa? Oke. Untuk yang lain, apakah ada kendala hari ini absen di Sinta? Sudah bisa kok. Bisa ya. Oke. Terima kasih semuanya hari ini sudah mengikuti kuliah. Mohon segera dikerjakan sampai ke yang sudah dicontohkan sama Agri hari ini. Lalu untuk Agri dan bagi semua yang belum punya data tanah, segera dicari data tanahnya.
kalau punya NSPT lebih baik, kalau punyanya CPT ya apa boleh buat. Tetapi kalau punya CPT nanti harus punya ekstra pekerjaan begitu, harus ada extra mile yang kalian tempuh. Begitu dulu Ya, kelas Bang. hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini. Sebentar, sorry, tak sebagai bukti. Oke, ya. Terima kasih sudah kelas hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Rabu, begitu ya? Betul kan kuliahnya Rabu ya? Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau tadi terlambat. Yuk, Terima kasih, sama-sama. Buden. Yuk.